Oke, teman-teman, kita masuk ke modul ketiga dari pembahasan kita, yaitu tentang ads copywriting. Jadi di modul pertama Anda sudah mengerti dan memahami tentang pondasi basic dari copywriting. Anda juga telah belajar bagaimana cara tepat menentukan dan menemukan angle marketing dari produk Anda, karena angle marketing itu penting. Dan yang kedua, di modul kedua Anda belajar tentang web copywriting atau sales page copywriting, di mana Anda membuat sebuah sales page, website yang berbentuk sales page, di mana Anda membuat penawaran, halaman jualan produk Anda. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau Anda sudah membuat sebuah sales page atau website, Anda sudah buat copywritingnya juga, tapi kalau nggak ada pengunjungnya kan juga percuma, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita butuh yang namanya pengunjung atau traffic. Nah, untuk pengunjung atau traffic ini kita akan menggunakan traffic berbayar atau pengunjung yang berbayar, yaitu dengan paid advertising. Nah, itulah kenapa kita di modul ketiga ini kita belajar tentang ads copywriting. Jadi bagaimana cara kita membuat penawaran narasi agar orang mau mengklik iklan kita untuk melihat sales page kita. Jadi poinnya adalah atau intinya adalah seperti itu. Bagaimana cara membuat orang melihat iklan kita tertarik, klik iklannya, lalu dia lihat website kita. Pertanyaan berikutnya, emang copywriting dalam membuat iklan itu penting? Nah, ini kita akan jawab kenapa sih copywriting, kita perlu membuat sebuah copywriting ketika kita membuat sebuah campaign iklan. Nah, yang pertama adalah meningkatkan rasio klik atau CTR, click through ratio, atau pokoknya rasio iklan diklik lah, itu namanya CTR. Nah, inti dari copywriting yang saya bahas pada panduan ini adalah gimana cara membuat copywriting sehingga orang tuh terhooks atau tertarik sehingga dia mau mengklik dulu iklan Anda. Makanya nanti salah satu faktor utama yang akan menentukan iklan Anda itu bagus atau tidak, copywriting Anda itu works or not, itu adalah di CTR atau click through ratio-nya. Berapa banyak ditayangkan, tapi berapa banyak juga yang klik, nanti Anda bagi persentasinya. Nah, yang kedua adalah potensi sales page dikunjungi semakin tinggi. Ya, tentu pasti kalau copywriting Anda bagus, makin banyak diklik, ya pasti website Anda bakal sering dikunjungi. Artinya, ketika banyak yang berkunjungi, potensi konversi menjadi pembeli itu juga akan semakin tinggi. Jadi ini hukum lah, hitung-hitungan teman-teman. Jadi semakin tinggi klik, maka semakin banyak yang berkunjung. Nah, semakin banyak yang berkunjung, maka semakin banyak yang membaca web copywriting Anda. Semakin banyak web copywriting Anda dibaca, maka potensi web conversionnya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang terakhir, menghemat biaya iklan. Nah, ini yang paling penting, kenapa Anda harus membuat copywriting dalam iklan Anda. Nanti saya juga akan berikan framework-frameworknya. Jadi cara terbaik, atau menurut saya pribadi ya, cara terbaik membuat copywriting iklan itu berdasarkan framework. Jadi sudah ada frameworknya, sudah ada bagannya atau kerangkanya lah ibaratnya, sehingga Anda tinggal, oh kalau membuat iklan ini kerangkanya A, B, C, klik. Nah, itu jadi sudah ada, sehingga Anda tinggal contek aja seperti itu. Oke. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, banyak beberapa marketer atau pebisnis online khususnya pemula yang masih saya pikir salah lah mindsetnya. Ini pendapat saya pribadi, ini opini saya, karena saya juga akan akan berpikiran berpikiran yang sama awalnya ketika saya mulai beriklan di advertising atau di iklan berbayar. Nah, yang perlu kita perbaiki adalah mindsetnya dulu, teman-teman. Apa yang perlu diperbaiki? Nah, intinya dari sebuah iklan atau paid advertising adalah, ini kan dari sekumpulan orang nih, kita ingin orang-orang ini dia menuju ke website kita. Nah, ini sales page kita yang sudah kita isi dengan copywriting kita. Lalu dengan harapan akan ada terjadi sales atau penjualan. Ya, ini sebenarnya funnel simpelnya nih seperti ini, teman-teman. Funnel simpelnya, traffic datang ke sales page dikonversi menjadi pembeli. Nah, ini adalah traffic source. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan orang-orang ini, bagaimana cara mendatangkan orang-orang ini ke website kita? Nah, kita menggunakan traffic source. Lalu di sini ada sales page dan terjadi sales penjualan. Nah, intinya kalau untuk konversi itu ada di sales page, teman-teman. Karena pengunjung ini hanya datang dan melihat penawaran kita di sales page. Makanya kenapa disebut dengan web conversion, tidak ada namanya ad conversion. Di Facebook ya, adanya namanya web conversion.
Karena Facebook juga tahu kalau konversi orang menjadi pembeli dari pengunjung ke pembeli itu ada di website, bukan ada di ads, bukan ada di sini nih. Nah, ini traffic source. Nah, ini adalah tugasnya traffic source adalah give sales page traffic. Udah, fungsinya itu teman-teman. Nah, kita harus punya mindset bahwa traffic source apapun yang kita gunakan, baik itu Facebook Ads, Google Ads, banner Ads, endorse atau dan lain sebagainya, nah, itu fungsi utamanya adalah mindsetnya adalah sebatas mendatangkan pengunjung saja teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat pengunjung itu menjadi pembeli ya tergantung dari penawaran Anda dong, gitu. Jadi, kalau saya analogikan, Anda membuka sebuah toko Anda pajangkan banner, kemudian Anda buat promosi gila-gilaan di depan toko Anda dengan track-track atau dan sebagainya sehingga orang tertarik. Nah, orang tertarik nih, dia datang penasaran apaan sih itu, masuk ke toko Anda. Nah, tugas traffic source itu hanya sampai di situ teman-teman. Nah, ketika dia sudah masuk ke dalam toko Anda, maka ada tugas sales promotion girls SPG-nya atau misalnya waitersnya atau misalnya penjaga tokonya yang bertugas untuk menjelaskan produknya lalu membuat dia menjadi pembeli. Nah, makanya tugas sales page adalah web conversion. Jadi ingat sekali lagi mindsetnya kita harus perbaiki. Traffic source itu tugasnya hanya give sales page traffic, mendatangkan traffic saja. Jadi tidak membuat orang itu terkonversi menjadi pembeli. Ini tugasnya sales page. Oke, jadi prinsipnya atau mindsetnya adalah iklan berbayar itu sama dengan mendatangkan pengunjung saja. Just it, gitu. Jadi banyak yang salah bahwa, wah kalau kita beriklan di Facebook, kemungkinan besar kita akan banyak pembelinya. Kalau kita beriklan di Instagram, wah kebanyakan millennials, potensi pembelinya juga banyak. Mau apapun traffic source-nya, Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya, tugas mereka hanya give sales page traffic atau memberikan pengunjung ke sales page kita. Tugas sales page selanjutnya adalah mengkonversi mereka dari pengunjung menjadi pembeli. Oke?